Halo guys, welcome back with me di Kaloka Dewa, channel yang membahas tentang seputar dunia investasi untuk anak muda. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang satu emiten yang lagi hot-hotnya diperbincangkan oleh banyak orang. Emiten ini sudah siap untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Emitennya adalah Gotoh, yang mana saat ini Gotoh sudah memasuki proses book building mulai dari 15 Maret sampai dengan 21 Maret. Nah, buat teman-teman yang sudah nungguin Gotoh sejak tahun lalu, pasti udah nggak sabar ya untuk segera membeli saham ini. Tetapi sebelum teman-teman membeli saham ini, saya akan memberikan informasi yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Informasi pertama yang kalian harus tahu adalah Gotoh akan merilis sekitar 52 miliar lembar saham seri A baru saat IPO, atau setara dengan 4,35% dari modal yang ditempatkan dan disetor oleh perusahaan. Semua saham yang ditawarkan saat IPO adalah saham baru, bukan saham penawaran dari investor lama atau pemegang saham sebelumnya. Informasi kedua yang kalian harus tahu adalah beli satu saham Gotoh akan dapat 3 perusahaan dengan harga di level 316 sampai dengan 346 rupiah per lembar sahamnya. Investor yang membeli saham Gotoh akan mendapatkan 3 perusahaan sekaligus karena Gotoh gabungan dari Gojek, Tokopedia, dan juga Gotoh Financial, yang mana nama-nama ini adalah nama-nama terdepan dari lini bisnis on demand, kemudian e-commerce, dan juga Gotoh Financial. Nah, kalau kita bandingkan dengan IPO Bukalapak tahun lalu, harga IPO Bukalapak berada di sekitar Rp850 per lembar sahamnya, dan Gotoh itu harga per lembarnya sekitar 300-an. Jadi bisa dibilang harga saham Gotoh jauh lebih murah. Poin yang ketiga adalah Gotoh melakukan strategi green shoe. Belajar dari kisah Bukalapak yang sejak IPO hingga closing per 16 Maret 2022 itu sudah terkoreksi sebesar 69%. Nah, Gotoh berusaha untuk mengantisipasi penurunan hal tersebut dengan cara yaitu green shoe. Apa sih green shoe itu? Green shoe adalah strategi yang dilakukan Gotoh untuk melakukan pembelian saham kembali dari emiten sebanyak-banyaknya 15% dari saham yang ada di IPO. Dengan tujuannya adalah menstabilisasi harga ketika IPO. Pembelian akan dilakukan oleh agen yang ditunjuk itu mulai dari 30 hari pertama sejak IPO. Jadi menurut saya ini adalah strategi yang bagus, tetapi juga perlindungan yang terbatas karena budget yang juga terbatas, hanya 15% dari jumlah saham saat IPO. Informasi keempat adalah tujuan dari IPO. Nah, buat Anda yang akan membeli saham IPO, seharusnya Anda harus tahu dulu alasan emiten itu akan melakukan IPO. Menurut saya ada hal yang kurang menarik jika sebuah emiten akan IPO hanya untuk membayar atau melunasi hutangnya. Seharusnya sebuah emiten kalau akan IPO itu dananya digunakan untuk mengembangkan bisnis dan melebarkan sayapnya. Nah, saya lihat poin yang bagus dari Gotoh ini adalah dia berfokus pada dana operasional untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi, tujuan dari IPO alokasinya adalah 30% untuk digunakan oleh Gotoh, kemudian 30% digunakan juga untuk Tokopedia, 25% digunakan untuk GoPay, kemudian 5% digunakan untuk Go Finance, kemudian 5% digunakan juga untuk Gojek Singapura, dan 5% digunakan untuk Gojek Vietnam. Oke, di poin yang kelima kita akan membahas tentang kinerja Gotoh yang masih mengalami kerugian. Dalam prospektus Gotoh pada saat IPO, perusahaan ini mempunyai aset sebesar 158 triliun. Jadi di mana perusahaan ini termasuk perusahaan yang mempunyai aset jumbo. Tetapi kalau kita melihat laporan keuangan per 30 September 2021, nilai kerugian totalnya mencapai 11,58 triliun.
yang mana hal ini naik dari periode yang sama tahun 2020 yang sebesar 10,43 triliun. Dan berikut ini saya tampilkan cuplikan kerugian yang ada di dalam prospektusnya. Di sini disebutkan bahwa kinerja perusahaan mengalami kerugian disebabkan oleh pengembangan kegiatan operasional, penawaran produk, bisnis jejaring konsumen, biaya penjualan dan pemasaran, dan juga disebutkan bahwa perusahaan tidak dapat menjamin bahwa perusahaan akan dapat membukukan laba bersih di masa mendatang. Artinya, Gotoh sendiri itu belum yakin apakah dia bisa mencetak laba di masa depan atau tidak. Sebenarnya hal ini wajar ya, mengingat perusahaan startup adalah jenis perusahaan yang baru saja mengembangkan produk dan marketnya. Jadi nggak heran kalau di awal-awal waktu dia selalu mengalami kerugian. Contoh saja perusahaan besar seperti Alibaba, Amazon, kemudian Tesla yang masih mengalami kerugian ketika di awal-awal mereka IPO di Wall Street. Nah, kita harus melihat potensi pertumbuhan ke depan dari Gotoh ini. Maka dari itu kita bisa melihat dari GTV. GTV itu adalah Gross Transaction Value. Nah, ini adalah hal yang lazim untuk perusahaan yang berbasis teknologi. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak nilai transaksi dari aplikasi atau web. Nah, yang menarik dari Gotoh ini, Gotoh mencatatkan nilai GTV sekitar 324 triliun pada kuartal 3 2021, yang mana naik 34% pada tahun sebelumnya 2020 yang hanya sebesar 241 triliun. Dan pada Oktober 2020 sampai September 2021, Gotoh berhasil mencatatkan GTV-nya sebesar 414 triliun atau naik sekitar 167% sejak tahun 2018. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan GTV Gotoh sangat pesat. Oke, di poin yang keenam kita coba akan memvaluasi Gotoh. Dari data prospektus yang kita dapat, Gotoh mempunyai aset yang sangat jumbo, yaitu 158 triliun. Ekuitasnya sekitar 130 triliun. Jumlah saham itu 1,19 triliun lembar saham. Jadi bisa didapat hasil PBV-nya sekitar 3 sampai 3,17 kali. Apalagi Gotoh itu masuk ke dalam top 5 emiten perusahaan yang mempunyai market kapitalisasi besar. Nah, sekarang jika kita coba bandingkan dengan BBCA, yang mana BCA saat ini itu PBV-nya di angka 4,8 kali. Jadi kesimpulannya, harga Gotoh itu tidak terlalu mahal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan IPO Bukalapak dulu, PBV-nya berada di 20 sampai 27 kali. Nah, saya ada satu rasio lagi yang pas digunakan untuk memvaluasi perusahaan-perusahaan teknologi yang mempunyai pertumbuhan besar tetapi masih mengalami kerugian, yaitu price to GTV ratio. Nah, ini adalah tabel perhitungan masing-masing harga price to GTV ratio. Di harga 316 didapatkan price GTV ratio sebesar 1,15. Kemudian untuk harga 346 kita bisa lihat price to GTV-nya 1,20. Dari price to GTV sebesar 1,15 dan 1,20 didukung pula average growth rate dari 2018 ke 2021 untuk Gotoh ini sebesar 49%. Menurut saya, harga Gotoh masih bisa dibilang murah. Oke, tadi kita sudah bahas tentang beberapa informasi yang perlu teman-teman ketahui tentang IPO Gotoh. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan buat teman-teman untuk melakukan buy or bye-bye. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. So, thanks for watching and see ya.